Perkenalkan, nama saya Davano Falmahdi dengan NIM G002340 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf, sistem arteri, dan sistem vena. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur saraf. Di sini ada dendrit. Dendrit itu adalah cabang-cabang. Nah, dia berfungsi untuk mengumpulkan info dari sumber eksternal. Lalu ada soma atau badan sel yang berfungsi untuk mengumpulkan sinyal dari yang diterima dari dendrit. Lalu nukleus. Nukleus ini adalah kumpulan badan sel di sistem saraf pusat. Lalu ada mielin. Mielin ini adalah lapisan yang melapisi beberapa akson. Dia juga berfungsi untuk meningkatkan kecepatan transmisi sinyal listrik. Lalu berikutnya ini ada akson. Akson itu merupakan penghubung atau kabel perangsang. Nah, em, ini di sini sistem saraf itu ada dua tipe, yaitu sistem saraf sentral dan sistem saraf perifer. Untuk sistem saraf sentral itu dia berada di otak dan berada di medula spinalis. Nah, yang sistem saraf sentral ini ditandai dengan warna pink, kalau yang sistem saraf perifer itu ditandai dengan warna kuning. Lalu ini di sini ada sistem saraf perifer dan tadi juga ada yang belum saya jelaskan itu ada traktus. Traktus adalah kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Nah, ganglion itu adalah kumpulan badan sel. Lalu ada nervus. Nervus adalah kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau organ perifer. Terus terakhir ada plexus. Lanjut ke berikutnya itu perifer um, bisa dibagi menjadi dua. Ada eferen atau motorik dan aferen atau sensorik. Kalau yang motorik itu di sini dia mengalirkan sinyal perintah dari uh, pusat ke sistem saraf perifer. Untuk yang sensorik ini dia mengalirkan sinyal perintah dari sistem perifer dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Nah, untuk yang sensorik ini sendiri, dia dibagi lagi menjadi dua, yaitu somatosensori dan viscerosensori. Eh, Mereka di sini berfungsi untuk memberikan perangsangan, rasa sakit, dan rasa nyeri. Lalu somatosensori ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu general dan spesial. Lalu di sini ada sistem saraf motorik, dia juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu somatik dan visceral. Kalau yang somatik ini dia bekerja secara sadar, kalau yang visceral secara tidak sadar. Dia juga menginervasi organ dalam. Lalu visceral ini dibagi lagi menjadi dua, simpatis dan parasimpatis. Nah, lanjut ke yang bagian selanjutnya, yaitu sistem arteri. Sistem arteri ini alirannya menjauhi jantung karena mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Lalu sebagian besar dari arteri ini em, membawa O2 kecuali arteri umbilikal dan bronkus pulmonalis yang kaya akan CO2. Nah, sistem ini dimulai dari aorta. Aorta ini akan keluar dari ventrikel kiri. Lalu sistem ini dibagi menjadi tiga, yaitu mendatar, naik, dan turun. Jika yang mendatar itu disebut dengan aorta, kemudian jika naik itu disebut aorta descendens, turun itu aorta ascendens. Nah,
Untuk aorta ascendens ini dia akan muncul dua percabangan arteri kecil ke dekstra dan sinistra yang akan menjadi aorta ascendens coronaria, lalu pada akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri lain. Nah, yang tidak beranastomosis itu disebut dengan vena arteri. Skemanya itu ascending aorta menjadi coronary arteri dekstra, lalu dibagi lagi eh, jadi posterior posterior interventricular branch, serta juga yang marginal yang corona artery sinistra itu menjadi arterior interventricular. Lalu untuk yang aorta descendens atau yang naik itu aorta descendens itu ada dua, yaitu pars thoracica dan pars abdominalis. Kalau yang pars thoracica itu dia lebih superior di diafragma, lebih superior di atas diafragma. Kalau yang uh, pars abdominalis itu dia lebih inferior di diafragma. Nah, abdominalis ini dia mau juga memvaskularisasi bagian pencernaan. Kalau yang pars thoracica itu dia memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, interkostal, dan lain-lain. Nah, untuk yang aorta atau yang mendatar ini dia dibagi menjadi dia dibagi menjadi tiga percabangan, yaitu brachiophalic, trunkus brachiophalic, carotid communis sinistra, dan subclavia sinistra. Nah, eh, untuk yang brachiocephalic, trunkus brachiocephalic ini dia akan diubah menjadi subclavia dextra dan carotid communis dextra. Lalu subclavia dextra ini dia akan diubah menjadi maaf, subclavia dextra ini dia akan memvaskularisasi bagian bawah, lalu diubah menjadi aksilari dextra dan vertebral dextra. Lalu ke cabang kedua dari brachycephalic itu ada carotid communis dextra, dia akan memvaskularisasi yang eksternal itu dia akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher. Kalau yang internal itu dia akan memvaskularisasi bagian otak. Yang internal itu dia akan memvaskularisasi bagian otak. Terus uh, karotid internal dextra ini dibagi lagi menjadi dua, ada cerebral anterior dextra dan cerebral middle dextra. Lalu ke percabangan yang kedua yaitu ada karotid communis sinistra. Nah, di sini dia juga fungsinya sama untuk memvaskularisasi bagian mulut dan leher dan juga otak. Lalu ke percabangan yang terakhir yaitu ada subclavia dextra. Nah, subclavia ini dia fungsinya untuk memvaskularisasi bagian atas sinistra. Lalu uh, nah, lalu untuk yang ini di bagian kaki ini dia merupakan ekstremitas bawah yang dari ekstremitas bawah dari percabangan pars abdominalis. Terus untuk yang dari ini yang gambar sebelah kiri ini merupakan uh, brachial. Nah, lalu lanjut ke yang sistem ketiga yaitu sistem vena. Sistem vena ini dia alirannya mendekati jantung karena dia membawa darah yang kayak kanal 2. Nah, lanjut ke jadi superior vena cava itu merupakan gabungan dua vena besar yaitu vena brachiocephalic dan vena azygos. Nah, vena brachiocephalic tadi ini juga ada dua percabangan yaitu brachiocephalic dextra dan brachiocephalic sinistra. Kalau yang dextra ini dia mendrainase darah di kepala dan ekstremitas bagian atas.
Lalu untuk yang vena zigos ini dia adalah vena yang mendrainase vena interkostal kiri. Lalu vena zigos ini dia menyilang ke kanan dan membentuk vena hemiazygos dan vena hemiazygos aksesori. Lalu di sini ada vena cava inferior. Vena cava inferior ini akan menerima semua darah dari organ viscera yang akan masuk ke dalam sistem vena porta hepatis. Vena cava inferior ini dia mendrainase darah pada uh, ekstremitas inferior. Lalu di ujung vena cava inferior ini adalah muara dari sepasang vena iliaca communis. Nah, sepasang vena iliaca communis ini yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Nah, di sini itu merupakan ada siklus. Jadi sebelum masuk ke atrium kiri akan menerima semua darah dari semua organ glisera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis, baru dialihkan ke vena cava inferior. Lalu darah balik dari em, ekstremitas iliak dan eksternal iliak dan internal iliak itu dia nantinya ke raicamen iliak. Kalau yang eh, internal internal sinistra dan eksternal sinistra dia akan ke kamen iliak sinistra. Lalu baru dari keduanya itu left kamen iliak dan right kamen iliak itu dia akan ke inferior vena cava inferior. Terus baru yang paling akhir itu dia ke jantung. Nah, di sini kalau yang di siklus yang ini itu tributaries from portion of stomach, pancreas, and large intestine, dia akan ke splenic vein. Kalau yang tributaries from small intestine and portion of large intestine, stomach, and pancreas ini dia akan ke superior mesenteric vein. Lalu dari keduanya ini, splenic dan superior mesenteric, akan ke hepatic portal vein. Setelah dari hepatic portal vein, dia akan ke liver. Setelah dari liver, dia akan ke hepatic vein. Baru dari hepatic vein, dia akan ke vena cava inferior. Dari vena cava inferior baru ke heart atau jantung. Lalu dari jantung akan ke aorta abdominal. Dari aorta abdominal dia akan ke eh, proper hepatic artery. Lalu kembali lagi ke liver dan membentuk siklus. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah. Mungkin bisa dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.